Selamat sore Tribuners, kesaksian korban selamat kecelakaan maut di Rapak, Balikpapan. Tabrakan beruntun kembali terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan pada Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian itu melibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 serta menimbulkan banyak korban meninggal dunia. Namun ada juga korban yang selamat. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Kaltim pada 22 Januari 2022 pukul 7:23 waktu Indonesia Tengah. Pagi Tribuners, hari ini kita berada di TKP Laka Maut Rapak kemarin bersama salah satu korban selamat. Mas, ini dia. Mas siapa mas namanya mas? Namanya Mas Mahrus Alfarizi Nurfarian, dipanggilnya Rian. Izin aja mas, ulang mas namanya. Mahrus Alfarizi Nurfarian. Oke, nama panggilannya? Nama panggilannya Rian. Rian, oke. Mas Rian, kemarin posisinya berada di mana ya mas dah? Saya berada di dekat baliho yang pertama ini. Oh, lem aja ya? Oh iya. Di mana mas? Posisinya? Di baliho yang ada ini. Oh, baliho yang itu ya, baliho yang situ yang ada tulisan itu ya mas ya? Nanti dilihat video kemarin aja mas. Oh. Video kemarin. Posisinya berada di baliho situ ya mas ya? Baliho itu yang sebelah kanan. Oke. Ini dia Mas Rian ini salah satu korban selamat yang dari Laka Maut kemarin. Kebetulan saya ada pas Posisinya saya berada posisi itu pas lampu merah. Heeh. Saya posisi stop Oke. di samping angkot nomor 3. Angkot nomor 3 yang kemarin Angkot celaka nomor itu ya? 3. Heeh. Membawa banyak pekerja-pekerja proyek dari Subkon RDP. Oh, oke gitu. Mas kemarin bisa dilihat dari video itu mas, posisinya ada di mana mas kemarin mas? Mas Rian ini kemarin posisinya tepat berada di angkot nomor 3 yang Angkot mengalami nomor 3 yang mengalami tabrakan kemarin. Pas posisinya, kita lihat posisinya Mas Rian. Kita lihat posisinya Mas Rian. Tribunus kelihatan nggak? Tribunus. Oke. Jadi ini saya baru datang itu yang warna jadi hitam kita lihat. itu. Nah itu Mas Rian Baru datang yang ini. hitam. Baju hitam ini. Mas Rian itu yang baju hitam. Kita lihat Tribuners. Detik-detik sebelum kecelakaan itu terjadi, posisi Mas Rian ada di situ. Di samping Di angkot samping nomor angkot 3. Nomor 3 ya Mas Rian ya. Membawa pekerja-pekerja proyek. Kita lihat, nah itu mobilnya yang menuju. Di sini saya mendengar suara bom, itu saya melihat spion. Nah itu dia. Melihat spion, saya membantingkan motor saya itu. Oke. Setelah itu saya berdirikan motor dan menepi ke arah bundaran sebelah sana. Mas, apa tadi Mas ketika apa yang Mas dengar? Saya mendengar bunyi suara dentuman yang sangat keras itu. Ah. Itu saya langsung respon melihat spion kaca saya itu. Oke. Melihat spion kaca, dan pada saat itu melihat mobil Ayla yang warna merah itu terbang Di atasnya Mas kepala gitu ya? Benar-benar terbang Mas ya? Benar-benar terbang, tapi itu dengan yang sangat laju betul. Oke. Mas, gimana perasaan ketika itu Mas? Apa yang Mas pikirkan atau mungkin apa yang terbayang waktu itu Mas? Pikiran saya kosong dan gemetaran, terus itu dingin kaki dan tangan saya itu. Oh, Mas emang tiap pagi lewat sini Mas atau Setiap gimana? pagi setiap mau Pergi kerja? kebetulan Oh, di sana kerja, lewat di turunan Rapak itu. turunan Rapak. Tapi ada trauma nggak sih Mas lewat sini Mas? Trauma banget saya, Mas. Trauma banget, akhirnya nggak pernah lewat sini lagi atau gimana? Saya mungkin mencari jalan alternatif lain. Untuk sementara ini cari Oke, siap. Oke Tribuners, itu tadi dia
Mas Rian. Mas Rian itu salah satu korban selamat yang ada di dari laka maut Rapak kemarin, yang posisinya tepat berada di angkutan nomor 3 yang berisi karyawan-karyawan yang mengalami yang ditabrak kemarin. Ya, tadi sempat Mas Rian bercerita bahwa ketika di motor dia mendengar suara dentuman yang sangat keras. Kemudian dia sempat spontan melihat spion, dan seketika dia melihat di atas kepalanya dia itu mobil merah kemarin itu seperti terbang melayang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika mendengar suara dentuman yang keras dan melihat spion, Mas Rian sempat membanting motornya dan melompat di sebelah sini posisinya Mas Rian. Posisinya Mas Rian tepat di sini. Posisinya Mas Rian tepat berada di bawah ya baliho sini. Tepat berada di sini. Dia sempat membantingkan motornya ke kiri dan Mas Rian sempat melompat. Posisinya Mas Rian kemarin sekali lagi tepat berada di samping baliho sini ketika truk melaju sangat kencang dari atas. Dia Mas Rian mendengar suara dentuman yang sangat keras dengan spontan melihat spion. Mungkin hanya dengan hitungan sangat cepat langsung membanting motor, dan ya mungkin itulah salah satu insting, jadi dia langsung membanting motor ke kiri dan langsung melompat. Bisa hanya bahu sebelah izin Mas Rian, bahu mana yang terkilir Mas? Yang keselio? Bahu kanan saya. Bahu kanan yang agak terseleo ya Mas ya. Oke. Tapi luka-luka yang lain ada nggak Mas? Luka-luka lain tidak ada, hanya saja motor persneling kopling kiri patah dan bosteknya itu tak ke dalam. Setelah kejadian itu Mas langsung pergi kerja atau gimana Mas? Saya menepi ke arah bundaran. Terus tapi tetap kerja hari itu? Tidak Mas, saya Izin? Oke. Siap. Via telepon. Dari orang tua apa Mas? Ada omongan dari orang tua nggak setelah itu? Dari orang tua dan keluarga itu semua panik Panik ya? total di rumah itu. Menunggu kabar dari saya pulang itu, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa saya. Tapi ada rekan Mas yang terluka juga nggak? Ada rekan lain yang terluka nggak, teman-temannya Mas? Kalau rekan-rekan lain tidak ada, hanya pekerja-pekerja proyek itu yang saya lihat keluaran di jalanan. Oke, siap. Oke, Tribuners, sekian liputan dari saya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Tapi kita memang lihat di keadaan kontur di Jalan Rapak sini seperti ini. Kita lihat jalan berlubang seperti ini, Tribuners. Ini sangat membahayakan. Jalan seperti ini kan membahayakan sekali, Tribuners. Jalan yang berlubang seperti ini. Dan memang di sini sudut elevasinya turunan Rapak ini sekitar 30 sampai 40 derajat, sehingga memang sangat curam sekali ketika dengan muatan yang sangat berat dan kecepatan yang sangat tinggi, dan bisa melaju sangat kencang, Tribuners. Disarankan untuk warga masyarakat Balikpapan yang